Perkenalkan, nama saya Syifa Zara dari 10 IPA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi vektor. Saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di dalam vektor. Yang pertama adalah pengertian. Apa sih itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki besar atau panjang dan arah. Contohnya adalah seperti kecepatan. Cara penggambaran vektor akan dijelaskan seperti berikut. Cara menggambar vektor bisa dilakukan seperti ini. Ini adalah contoh dari vektor AB. A merupakan titik awal dan B merupakan titik akhir atau ujung. Vektor AB adalah vektor yang ditarik dari titik A ke titik B dengan arah ke kanan. Bisa ditulis dengan besar vektor AB atau AB. Ini merupakan besar vektor, bukan ditulis BA. Jika ditulis BA, maka arahnya harusnya ke kiri. Jadi harus teliti ya. Ini bedanya panjang vektor dan besar vektor. Besar vektor biasanya ditulis dengan sesuai dengan titik awal dan titik akhir ya, seperti ini. Ini adalah besar vektor AB. Sedangkan A atau misalnya perumpamaan A kecil ini itu adalah panjang vektor. Yang kedua adalah vektor 0. Vektor 0 adalah sebuah vektor yang titik awal atau titik akhirnya itu sama atau berhimpit. Panjang vektor ini adalah 0 dan arahnya tidak tentu. Untuk penjelasan lebih lanjut akan ditanyakan contoh dari vektor 0. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, vektor 0 adalah vektor yang memiliki titik awal atau titik ujung yang sama. Ini adalah titik awal dan ini adalah titik awal. Memiliki ujung yang sama, yaitu di titik A. Di perumpamaan, misalnya vektor ini panjangnya min A dan vektor ini panjangnya A. Karena ini berlawanan, maka salah satu dari vektor ini harus min. Jadi A min A sama dengan AA. AA itu sama dengan 0 karena saling berhimpit. Dan yang ketiga adalah vektor satuan. Vektor satuan adalah sebuah vektor yang panjangnya 1 yang dinotasikan sebagai E. Dan untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan seperti ini. Ini adalah contoh dari vektor satuan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya dinotasikan sebagai E sama dengan 1. Vektor satuan dari vektor R bisa dituliskan dengan rumus seperti ini. ER sama dengan 1 per vektor R dikali vektor R. Yang keempat adalah kesamaan dua vektor. Dua vektor dikatakan sama atau sejajar apabila panjang dan arahnya sama. Yang perlu diingat, vektor tidak bergantung pada letaknya. Jadi bisa tegak, datar, ataupun miring. Tetapi vektor ini bergantung pada panjang dan arahnya. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat di video ini. Kali ini yang akan dijelaskan adalah kesamaan antara dua vektor. Contohnya adalah seperti ini. Yang perlu diingat, vektor yang sejajar itu bergantung pada panjang dan arahnya, bukan bergantung pada letaknya. Jadi letaknya itu bisa miring atau lurus atau datar seperti ini. Ini adalah contoh dari vektor AB dan vektor CD. Vektor AB dan vektor CD memiliki arah yang sama, yaitu ke kanan. Ini panjangnya pun sama. Jadi ini adalah vektor yang sejajar. Vektor AB sama dengan vektor CD. Jadi ini adalah vektor yang sejajar. Maka nilai atau panjang mereka itu sama. Yang kelima adalah perkalian sebuah vektor dengan skalar. Perkalian KA menghasilkan suatu vektor yang panjangnya K, atau itu bisa diganti dengan skalar bilangan dikali dengan panjang vektor A. Jadi itu nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Perkalian sebuah vektor dengan skalar. Jika K lebih besar dari 0, maka vektor akan searah. Jika K kurang dari 0, maka vektor akan berlawanan.
Contohnya adalah seperti ini. K bisa diganti dengan bilangan 3 atau min 4. 3 berarti dia akan searah. Jadi ini adalah 3A. Dan min 4A berarti akan berlawanan arah. Ini adalah min 4A. Berlawanan arah dengan 3A karena dia muatannya min atau kurang dari 0. Adalah penjumlahan dua vektor. Untuk penjumlahan dua vektor ini ada dua cara. Yang pertama metode segitiga dan yang kedua adalah metode jajar genjang. Untuk metode segitiga ini bertitik awal di A dan bertitik paling akhir di C. Untuk mencari resultan AC itu bisa ditulis dengan AB plus BC. Untuk penjelasan lebih rinci akan dijelaskan pada video vektor dengan metode segitiga. A merupakan titik awal dan C adalah titik yang paling akhir atau titik ujung yang paling akhir. Perbedaan dengan metode jajar genjang bisa dilihat jika metode segitiga itu titik awal ke titik paling ujung itu akan terus searah. Dari A ke B, lalu dari B ke C. Itu akan terus searah. Cara penjumlahannya, vektor AC itu sama dengan A plus B. Jadi besar vektor AB dimisahkan dengan panjang vektor A dan besar vektor BC dimisahkan dengan vektor B. Jadi panjang vektor AC ditarik secara garis lurus akan menghasilkan A plus B. Ini adalah rumus akhirnya. AB plus BC sama dengan AC. Ini bisa dicara mudah jika yang sama itu dicoret. Jadi akan menghasilkan AC. Dan untuk metode jajar genjang, resultan A dan B diperoleh dari diagonal jajar genjang yang dibentuk oleh A dan B setelah titik awal A dan B berhimpit. Adalah metode jajar genjang. Bisa dilihat perbedaan dengan segitiga. Kalau jajar genjang adalah ditarik dari sama-sama dari titik awal A. Jadi bukan saling terhubung seperti segitiga. Misal vektor AB adalah A, panjang A, dan besar vektor AD adalah panjangnya B. Jadi, AC itu jumlah dari kedua vektor ini. A, panjang vektor A ditambah panjang vektor B. AC sama dengan panjang vektor A ditambah panjang vektor B. Terakhir adalah resultan dari beberapa vektor. Ini adalah resultan dari 4 vektor, yaitu vektor AB, vektor AC, dan vektor AD, dan vektor AE. Kita akan mencari vektor AE, yaitu caranya adalah dijumlahkan semua ini. Vektor AE sama dengan vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE. Dan ini tuh caranya bisa disimpulkan dengan ini. Kita cari yang sama, dicoret sisa AC ditambah CD, ini ada yang sama, dicoret juga sisa AD dicoret juga dengan yang sama, ini ada D sama D, dicoret sisa AE. Jadi jawabannya AE adalah jumlah dari keseluruhan vektor ini. Pembahasannya sudah dijelaskan tadi. Ini adalah penjumlahan dua vektor. Kita menggunakan metode segitiga karena ini dari titik awal hingga ke titik paling akhir itu satu arah. Jadi di sini ditanya PR, resultan dari PR. Seperti kita ketahui tadi, PR itu jumlah dari kedua vektor ini. Kita misalkan ini panjang vektor PQ adalah A dan panjang vektor dari QR adalah B. Jadi jadi panjang vektor PR itu A plus B. Jadi PR sama dengan PQ ditambah QR. Di soal PQ sama dengan 5 dan QR sama dengan 2. Jadi PR jumlah resultannya adalah 7. Ini dia jawab. Sekian penjelasan video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Dadah.